Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Noviawati SKM MKM. Saya merupakan dosen program studi kesehatan masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Saya merupakan peserta pekerti pada gelombang 5 di Universitas Bengkulu tahun 2021. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran sebagai syarat tugas akhir dari kegiatan evaluasi pekerti gelombang 5 Universitas Bengkulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Hari ini kita akan membahas mata kuliah selanjutnya, itu analisis kualitas lingkungan, mengenai tema topiknya adalah kontaminasi makanan atau minuman. Baiklah, mahasiswaku sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama untuk membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita untuk membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswaku sekalian, Ibu akan memberikan sebuah video motivasi belajar kepada kalian, ya. Di sini setelah kalian menyaksikan video, selanjutnya kalian akan membuat sebuah resume atau rangkuman apa sih maksud dari video tersebut untuk kalian semua. Dimana kita selama ini belajar secara online itu di rumah pada masa pandemi COVID-19. Ini beberapa tips motivasinya. Silakan disimak ya anak-anak. Aku akan share videonya lagi. Ya, ini silakan disaksikan. Assalamualaikum. Halo semua, masih semangat belajar kah? Atau mungkin jenuh ya? Memang selama pandemi ini pemerintah menganjurkan untuk melakukan pembelajaran mandiri di rumah. Tidak hanya belajar saja, beribadah, berolahraga, bekerja, dan belanja pun dari rumah. Hampir setiap kegiatan dilakukan di rumah. Menghadapi kondisi seperti itu, tidak sedikit dari kita yang merasa jenuh dan bosan dalam pembelajaran. Namun, apakah kita biarkan walau tahu waktu terus berputar, menandakan kehidupan yang semakin singkat? Padahal, tujuan kita masih panjang loh. Dan untuk mencapai semua itu, kita perlu mengasah diri dengan rajin belajar. Nah, ini beberapa tips yang dapat memotivasi kamu ketika menghadapi kejenuhan dalam belajar. Kamu harus tetapkan tujuanmu secara tertulis. Misalnya, tuliskan cita-citamu dan bacalah ketika malas melanda, sehingga nanti akan menumbuhkan semangat belajarmu lagi loh. Kedua, coba tenangkan pikiran dan jangan merasa terbebani dengan apa yang dipelajari. Selain itu, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, dan cukup istirahat. Atur waktu sebaik mungkin, misalnya dengan membuat jadwal belajar harian, sehingga kamu tidak akan lagi dikejar-kejar oleh deadline yang akan merusak mood kamu sendiri. Lingkungan yang nyaman juga akan mempengaruhi motivasi belajar kamu loh. Hindari tempat yang banyak gangguan, serta jangan biarkan lingkunganmu kotor. Selanjutnya, tentukan hukuman dan hadiah untukmu. Hukuman yang kamu tentukan harus dapat kamu lakukan nih. Misalnya, jika kamu tidak belajar, kamu tidak akan main game, tidak akan nonton film, ataupun bermain sosmed. Begitu juga dengan hadiah. Hadiah yang kamu tentukan harus dapat menambah semangat kamu dalam belajar. Misalnya, jika kamu sudah belajar, kamu boleh main game, boleh menonton film, atau bermain sosmed. Eits, tapi jangan keterusan. Mungkin ini yang terakhir, sediakan waktu untuk menghibur diri.
Jangan paksakan diri untuk belajar ketika kamu lelah. Akan tetapi, cobalah untuk beristirahat atau menghibur diri, supaya rasa lelahmu berkurang. Sehingga ketika bangun nanti, kamu akan kembali bersemangat. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah ayo bangun dan perlihatkan bahwa kita masih bisa bertahan, masih bisa menyerang dan mencapai impian, sehingga dunia dapat kita genggam. Jangan biarkan malas menguasai, karena akan membawa pada kesengsaraan dan membuat cita-cita kita terabaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Oke, baiklah itulah sebuah cuplikan video, yaitu sebuah motivasi belajar di masa pandemi. Tugas untuk kalian semuanya, yaitu buat ringkasan ya pesan yang disampaikan dalam video motivasi tersebut. Dan tugasnya segera dikumpul ya pada waktu ini juga, yaitu di link e-learning yang sudah disediakan. Oke, kita lanjut ke materi ya. Apa itu kontaminasi makanan? Kontaminasi makanan adalah salah satu hal yang menyebabkan seseorang dapat mengalami keracunan makanan, di mana orang yang mengkonsumsi makanan tersebut dapat mengalami rangsangan tersendiri yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada orang yang mengkonsumsi makanan tersebut. Seperti gangguannya adalah sakit perut, mual, pusing, ya, diare. Itu salah satu bentuk contoh dari keracunan makanan yang serius. Selanjutnya, kontaminasi makanan itu dapat terjadi pada saat pengolahan makanan ya. Pengolahan makanan itu ya, seorang penjamah harus mengetahui ya hygiene dan sanitasi pengolahan makanan ya. Personal hygiene yaitu kebersihan diri seseorang yang mengolah makanan tersebut. Orang yang menjamah makanan mulai dari proses penyiapan bahan makanan harus bersih ya, peralatan dan orang yang memasak itu sendiri pun juga harus sehat ya, supaya tidak mengkontaminasi makanan yang akan dia masak seperti itu. Selanjutnya adalah proses distribusi. Nah, ini proses distribusi ini yaitu pada saat kita memberikan atau menyajikan makanan atau mendistribusi makanan untuk dikonsumsi sama orang lain ya. Contohnya pada saat kita membawa makanan ya, ini contohnya biasanya terjadi pada makanan jajanan ya, seperti makan bakso. Nah, pada saat kita membawa makanan ya, makanan dari proses pengolahan sampai ke meja penyajian itu harus digunakan penutup. Gunanya penutup ini adalah untuk menghindari makanan tersebut ya terhindar dari kontaminasi. Contohnya ini terhindar dari faktor-faktor penyebab penyakit seperti apa? Lalat ya, seperti lalat, kecoa, cicak, dan itu salah satu faktor yang bisa menyebabkan kontaminasi pada makanan seperti itu. Selanjutnya adalah bahan pangan. Nah, ini pemilihan bahan pangan. Nah, pemilihan bahan pangan ini yaitu kita harus memilih bahan makanan yang segar, bahan makanan yang memang bebas dari zat-zat pencemaran ya, zat-zat pencemar seperti pestisida atau pewarna dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau memilih misalkan mau beli ikan nih, nah mau beli ikan ke pasar ya, kita harus lihat dulu, kita harus cari ikan yang segar. Ikan yang segar itu contohnya ya, kita lihat dari insang ikannya. Kalau ikannya sudah pucat ya, insangnya sudah pucat, berarti itu bukan yang segar lagi ya. Jadi kita harus lihat benar kondisi ikannya. Kalau sudah mulai membau, sudah pucat, itu nggak usah dibeli ya. Itu kemungkinan akan menyebabkan penyakit pada manusia seperti itu. Selanjutnya adalah pada proses penyimpanan. Pada proses penyimpanan ini kita harus menyimpan makanan yang sudah kita kelola, yang sudah akan kita sajikan ya, itu dalam wadah yang tertutup ya, yang tidak bisa dijangkau oleh faktor-faktor penyebab penyakit tadi.
Misalnya adalah bahkan pada saat penyajian, nah sama dengan penyajian ya. Pada saat penyajian kita harus lihat dulu kondisi wadah penyajiannya seperti apa, tempat makanannya seperti apa. Kalau kotor ya lebih baik kita bersihkan terlebih dahulu seperti itu ya. Sampai di sini paham ya tentang kontaminasi makanan. Saya dia ada beberapa contoh sampel keracunan makanan. Ini ada gambar ya. Ini ada biasanya kita makan ini di rumah makan ya. Nah, saya adalah seperti pangan restoran. Nah, pangan restoran ini biasanya kan ini mau cepet-cepet kita nyajiin karena pelanggannya rame ya, pelanggannya rame. Jadi personal hygiene seseorang yang mengolah makanan ini juga tidak terjaga ya, tidak efektif ya, karena antara pesanan dengan kecepatan memasak itu harus sinkron seperti itu. Jadi kebanyakan pangan restoran ini ya dia tidak memperhatikan apa ya sanitasinya seperti itu. Kebanyakan biasanya kita sering menemukan apa ya ada rambut biasanya jatuh di dalam makanan. Nah, karena mereka tidak terlalu memperhatikan personal hygiene-nya atau mereka tidak terlalu memperhatikan sanitasi dari peralatan maupun lingkungan sekitar restoran seperti itu. Itu yang bisa menyebabkan keracunan makanan pada orang yang mengkonsumsi makanan tersebut. Selanjutnya adalah makanan jajanan. Nah, ini makanan jajanan ini biasanya makanan kaki lima, makanan yang sering dikonsumsi dengan anak-anak ya. Biasanya anak-anak sekolah, anak-anak SD seperti itu makanan jajanan. Dan ini makanan jajanan ini kemungkinan besar ya dapat terkontaminasi sama zat-zat pencemar tadi. Contohnya makanan jajanan gorengan itu kan debu ya, debu-debu ya yang terdapat di pinggir-pinggir jalan, karena kalau gorengan itu wadahnya kan wadah terbuka biasanya. Jadi hanya menggunakan lemari kereta aja, lemari itu aja ya. Hanya menutup bagian depan aja, sedangkan untuk penempatannya, pewadahannya mereka tidak terlalu hygiene seperti itu, tidak terlalu bersih seperti itu ya. Saya adalah makanan IRT. Makanan IRT ini, sampel makanan IRT itu contohnya itu proses pembuatan roti, pembuatan kerupuk, ya, pembuatan apalagi ya, makan makanan ringan, makan makanan kaleng ya, seperti itu IRT ya. Salah satu contoh sampel makanan yang industri rumah tangga. Industri rumah tangga ini biasanya juga sering ya terjadi keracunan makanan. Hal ini karena kelalaian dari si penjamah tadi. Dia tidak tahu, padahal dalam mengolah makanan kita itu harus hygiene ya. Seperti contohnya ya, pada saat kita memasak kita harus menggunakan tutup kepala, kuku harus bersih, tidak boleh memakai perhiasan. Terus apalagi pada proses pemasakan kita harus memasak dengan suhu yang sempurna, dengan suhu yang baik, kita harus memilih bahan-bahan yang baik, seperti itu ya. Saya adalah sampel yang non-IRT. Non-IRT ini berarti yang bukan industri rumah tangga, ini biasanya kita masak sendiri. Nah, jangankan industri rumah tangga, kita aja sendiri aja kalau masak itu ya kurang memperhatikan personal hygiene juga. Ya, apalagi kalau kita itu hanya sendiri di rumah ya, sakit dan tidak sakit pun kita harus masak karena kondisinya yang tidak memungkinkan ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi, walaupun kita kondisi bagaimanapun, kalau dalam menjamah makanan itu harus memperhatikan hygiene dan sanitasi makanan tersebut, seperti itu ya. Yang kelima, yaitu seperti contoh lainnya, yaitu makanan atau minuman yang diproduksi oleh dapur umum. Nah, yang diproduksi dengan dapur umum ini, ya contohnya yaitu tadi seperti di hotel, di tempat asrama dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh sampel keracunan makanan yang terjadi pada dapur umum seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Belum ya? Kalau ada yang ditanyakan silakan langsung nanti ke kolom chat ya. Ini ada beberapa tips menjaga kualitas makanan.
Yang pertama itu kita harus memasak makanan dengan suhu yang tepat. Suhu yang tepat yang seperti apa? Yaitu suhu di mana bakteri itu bisa mati ya. Bakteri yang menyebabkan keracunan makanan itu bisa mati pada suhu minimal 65 sampai 75 derajat Celcius. Itu bakterinya bisa mati ya. Selanjutnya adalah bahan pangan yang berkualitas. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di depan bahwa bahan pangan yang berkualitas itu bahan pangan yang memang benar-benar kita pilih yang berkualitas, seperti contohnya sayuran-sayuran segar, ikan yang segar, dan lain sebagainya ya. Saya adalah perhatikan tanggal kadaluarsa. Nah, tanggal kadaluarsa ini kita harus melihat dulu, biasanya ini makanan-makanan yang kaleng ya, makanan-makanan kemasan. Jadi kita lihat dulu kalau sudah mendekati tanggal kadaluarsa, itu jangan dikonsumsi lagi ya. Biasanya ada di label kemasan itu terdapat expirednya, yang kita lihat. Saya adalah penyimpanan yang baik. Nah, penyimpanan yang baik itu harus menggunakan wadah tertutup dan tidak mudah dijangkau oleh vektor penyakit. Itu penyimpanan yang baik. Ini ada beberapa analisis, ada bentuk analisis bahaya dan kendali titik kritis atau HACCP pada makanan. Nah, di sini ya, pangan yang dikonsumsi sehari-hari itu memiliki risiko yang tidak aman untuk kita konsumsi ya, karena bahaya-bahaya yang akan muncul itu karena disebabkan oleh mikroba atau bahan kimia atau benda-benda lain yang bisa merugikan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Nah, salah satu cara ya untuk mencegah bagaimana sih supaya bahaya dalam pangan ini dapat dikendalikan, yaitu kita menggunakan sebuah analisis bahaya dan titik kendali pada pengolahan proses pembuatan makanan tersebut yang dikenal dengan HACCP. HACCP ini merupakan kepanjangan dari Hazard Analysis and Critical Control Point. Nah, jika kita terapkan ya proses HACCP ini, maka produk yang akan kita hasilkan itu lebih terjamin keamanannya seperti itu ya. Ini ada menurut Internal Commission on Microbiological Specification for Foods ya, atau disingkat dengan ICMSF, ada 2 titik pengendalian kritis. Yang pertama itu titik pengendalian kritis 1 atau CCP1. CCP1 ini itu bahayanya dapat dihilangkan. Ya, dapat dihilangkan berarti memang tidak ada lagi zat pencemar dalam makanan tersebut. Yang kedua ada titik pengendalian kritis 2 atau CCP2 di mana bahaya hanya dapat dikurangi ya. Di sini intinya tidak bisa dihilangkan tapi hanya dapat dikurangi. Jika kita hilangkan maka kualitas makanannya juga tidak bagus seperti itu, mungkin kemungkinan kurang rasa seperti itu makanannya nanti ya, atau kurang manis atau kurang asin seperti itu ya. Jadi nggak bisa kita hilangkan semuanya seperti itu. Ini ada contoh yang Ibu berikan ya, tahap pengendalian kritis pengolahan makanan ya. Ini contoh diagram alir pembuatan sirup. Sirup itu ya dimulai dari air. Ini air biasa, bahan bakunya adalah air, terus kita campur dengan gula pasir. Nah, pada saat pencampuran antara air dengan gula pasir ini kemungkinan ada kontaminasi bakteri ya, atau kontaminasi fisik yang lainnya. Jadi untuk bakteri tadi, ya proses pencampuran air ini akan kita lakukan pemanasan. Pemanasan ini dalam tangki pemasak ini gunanya adalah untuk menghilangkan zat pencemar atau mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia yang mengkonsumsi tadi. Yaitu kita harus memasaknya. Jadi pada suhu tadi, suhu berapa ya? Suhu 65 sampai 75 derajat Celcius. Nah, itu berarti kita sudah menghilangkan bakterinya. Itu disebut dengan CCP1. CCP1 ini yaitu tadi dapat dihilangkan bahaya pencemarnya. Seperti itu ya. Selanjutnya, setelah pemasakan ini ada proses penyaringan dan proses pendinginan. Nah, pada proses penyaringan dan pendinginan ini ada proses penambahan bahan tambah pangan. Nah, bahan tambah pangan ini salah satu contohnya yaitu menggunakan esen, pewarna, pengawet. Esen itu salah satu bentuk bahan tambah pangan yang digunakan dalam pembuatan sirup. Esen ini ada pewarna, ada pengawet ya. Nah, pewarna ini mungkin kita mau nambahkan warna merah, warna kuning, jenis sirupnya sesuai dengan ketertarikan pada produksi pasar seperti itu. Nah, disinilah CCP2-nya. CCP2 ini supaya tidak membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsi, maka ini harus dikurangi ya.
Tapi kebanyakan kalau kita lihat ya, pewarna ini malah ditambah karena mereka pengen produksi yang mereka hasilkan itu menarik seperti itu ya, ketertarikan masyarakatnya lebih tinggi kalau pewarnanya dengan warna yang dengan warna yang lebih seperti itu ya. Jadi disinilah kita akan mengurangi zat pencemar atau kontaminasi makanannya pada tahap CCP2. Ini kalaupun kita hilangkan ini nggak bisa juga karena pewarna juga harus tambahkan ya, esen atau pemanis juga harus ditambahkan. Nah jadi hanya bisa kita kendalikan yaitu kita kurangi seperti itu ya. Selanjutnya ya, setelah pendinginan ini ada proses pencampuran. Nah proses pencampuran ini misalnya adalah proses pembotolan, di mana kita harus mewadahi ya tempat sirup tadi ke dalam botol. Nah, pada proses pembotolan ini ada CCP2-nya. CCP2-nya ini ada botol, pencucian, dan pengeringan. Nah, jadi untuk mencegah terjadinya kontaminasi bakteri tadi ya, botol yang tempat wadah ini harus kita cuci terlebih dahulu. Nah, proses pencucian dan pengeringan ini hanya bisa mengurangi ya, bukan menghilangkan, karena bakteri tadi ya bisa mati pada suhu pemanasan. Kalau hanya pencucian itu nggak bisa mati bakterinya, paling kita hanya mengurangi kontaminasi bakteri seperti itu. Nah, di sini juga disebut dengan CCP2 seperti itu ya, paham ya? Nah, setelah proses pembotolan ini ada proses pelabelan dan sirup dalam botol ini bisa segera kita distribusikan ke masyarakat seperti itu. Paham ya diagram alir ini? Nah, selanjutnya ini ada deskripsi dari hasil diagram tadi. Dari diagram di atas terlihat bahwa bahan yang digunakan adalah air, gula pasir, BTP, ya. Analisisnya adalah analisis HACCP, yaitu kita melihat bahaya, titik bahaya dalam pengolahan makanan. Apakah bahan yang digunakan mungkin mengandung bahan berbahaya? Jawabannya ya, karena bahan BTP yang diizinkan, oleh karena itu bahan ini merupakan tahap pengendalian yang kritis, ya. Tadi disebut dengan CCP2 bahan BTP-nya. Tapi kenapa disebut dengan CCP2? Karena ini tadi, karena dia hanya bisa dikurangi, tidak bisa dihilangkan. Tahap pengolahan kritis dan tahap pengolahan. Nah, permasalahan air dan pelarutan gula dengan pemanasan, karena tahap ini menjamin turunnya jumlah mikroba. Di samping itu tidak ada tahapan pengolahan lainnya yang dapat dijamin turunnya mikroba ya. Terus pencucian botol, karena pencucian botol hanya menurunkan ya bahaya baik itu kimia, biologi maupun fisik. Selain itu tidak ada tahapan pengolahan lainnya yang menjamin turunnya bahaya. Jadi hanya proses pencucian itu hanya bisa mengurangi, bukan menghilangkan. Yang bisa menghilangkan itu hanya proses pemasakan atau pemanasan. Ini ada tugas ini buat laporan pembuatan makanan, ya, memuat latar belakang ini yang melatar belakangi bagaimana proses pembuatan makanan tersebut, ya, atau pembuatan minuman. Boleh minuman ya, boleh makanan, tapi jangan sirup lagi karena sirup udah Ibu contohin ya. Ada tujuan, ada pengamatan lapangan, ada deskripsi produk. Nah, deskripsi produk ini terdiri dari nama, lokasi, umur simpanan, jenis kemasan, cara penjualan, konsumen, cara pelabelan. Terus ada yang kedua ini daftar bahan yang digunakan, bahan utama, bahan pembantu, diagram alir, ya seperti yang Ibu contohkan tadi, ada pemantauan HACCP-nya. Jadi ini ada tugas ini akan dikumpul ya minggu depan ya di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk minggu ini dipersilakan kepada kalian untuk mengobservasi proses pembuatan makanan atau minuman, mulai dari pengumpulan bahannya, ya, mulai dari pemilihan bahan mentahnya sampai ke proses pelabelannya atau proses distribusinya seperti itu ya. Kalian juga akan cari tahu juga ya bahan tambahan pangan apa yang mereka gunakan, berapa dosis yang mereka gunakan. Nah, selanjutnya kalian buat diagram alir dan buat pemantauan HACCP-nya seperti itu. Jadi itulah tugasnya ya yang akan kalian buat untuk minggu depan, dan tugas ini
juga filenya juga dikirim ya melalui e-learning yang sudah tersedia, yaitu e-learning mata kuliah analisis kualitas lingkungan. Selanjutnya tugas ini juga dibuat laporan ya, hard file-nya juga dikumpul ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Ada yang ditanyakan ya, silakan kalau ada yang ditanyakan langsung ke kolom chat ya. Atau bisa hubungin Ibu secara pribadi. Baik, itulah perkuliahan kita pada hari ini ya. Marilah kita tutup dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian video pembelajaran yang telah saya buat dari mata kuliah analisis kualitas lingkungan, yaitu kontaminasi makanan. Saya sebagai peserta pekerti gelombang 5 Universitas Bengkulu mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Bengkulu, khususnya Lembaga Penjamin dan Pengembangan Pembelajaran atau LPPM Universitas Bengkulu, yang telah memberikan wadah untuk kita semua mengikuti pelatihan pekerti pada gelombang 5. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua instruktur yang luar biasa yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami. Sebagai tenaga pengajar, saya sangat termotivasi dan memiliki ilmu-ilmu baru dalam proses pembelajaran kepada mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau tutur kata saya selama saya mengikuti pekerti yang tidak berkenan di hati para panitia atau para instruktur, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.